Baik, selamat pagi Bapak Desa. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Sesuai kemarin saya sudah diskusi materi dengan Bapak dengan beberapa teman di rumah bahwa kita punya program yang pertama tentang BUMDes. Ada sebenarnya dibentuknya seperti ini sesuai sepakat dengan Bapak Desa karena ada halangan satu dan dua hal. Jadi kita kembali di awal namanya wawancara saat ini kan wawancara. Jadi pertanyaan tidak terlalu tegak, hanya sekitar kita sini saja. Supaya teman-teman itu jangan tanya itu jangan terlalu tegak, ketawa saja sudah sama. Tanya yang seperti kemarin saya sudah bocor di Bapak sedikit. Saya pilih sini saja. Mungkin saya langsung salah kepada penanya Bapak. Yang penanya saudari Irin Bataola. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan pertama Bapak, saat ini Desa Karang Belitung belum memiliki BUMDes. Jadi jika BUMDes didirikan, potensi apa saja yang akan dikembangkan di Desa Karang Belitung? Baik, terima kasih. Ini Irin Bataola, lawan. Oke, baik. Bicara soal BUMDes memang sangat penting karena BUMDes itu menjadi jantungnya ekonomi desa. Hanya karena persoalan sekarang dengan keberadaan pemimpinan sekarang memang BUMDes belum bentuk. Walaupun anggaran itu cukup siap kan, tapi persoalan itu yang belum personnya beberapa orang kita sudah sampaikan, tapi hanya karena hari ini sebenarnya dalam pembentukan sosialisasi dari pembentukan, namun dengan terkait dengan kendala sehingga kita batalkan. Sehingga soal BUMDes ini kalau memang suatu ketika nanti dalam perjalanan akan dibentuk, maka pasti ini menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk kemajuan desa terkait dengan ekonomi di desa. Sehingga soal potensi yang dimiliki di desa ini banyak. Ada beberapa jenis potensi yang dimiliki, bukan saja soal potensi sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusia dan juga sumber daya pembangunan dan juga sosial kemasyarakatan. Jadi mungkin kalau memang soal BUMDes ini soal potensi sumber daya alamnya, maka untuk lahan butuh itu ada beberapa potensi sumber daya alam. Contoh saja yang pertama itu soal tanaman hortikultura. Nah, terus yang berikut soal asam. Terus kelapa itu menjadi potensi. Nah, sehingga misalnya yang berikut soal umbi-umbian juga banyak. Hanya karena dalam pengelolaannya itu belum dimanfaatkan secara baik. Karena kalau potensi sudah kita dapatkan, maka pasti ada lembaga atau wadah yang bisa mengelola soal potensi ini. Sehingga bukan saja mungkin pengalaman selama ini kita hanya memanfaatkan potensi ada, tapi hanya sebatas untuk untuk konsumsi pribadi. Untuk pribadi. Tapi bagaimana kita mau memberikan potensi ini kita keluar secara baik, sehingga kita bisa diakses oleh orang lain itu dalam bentuk kemasan seperti itu. Hanya karena lembaganya belum ada, belum dibentuk. Nah, itu yang mungkin hal-hal raupon ini jadi bukan hanya ada beberapa lagi potensi yang selama ini belum dijamah sebenarnya. Sehingga ke depan mudah-mudahan supaya BUMDes ini dibentuk, maka segala personil yang kita siapkan itu bekerja dengan tugas fungsi dan keahlian teman-teman di dalam kelembagaan. Mungkin demikian. Pertanyaan tidak banyak, 4 atau 5. Siap. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, yang sudah sesuai Bapak disebutkan dengan potensi desa yang ada, sekiranya bagaimana cara pemerintah desa dalam mengembangkan potensi yang ada? Baik, soal intervensi dari pemerintah desa, ini pasti soal anggaran ini. Ya. Jadi intinya bahwa BUMDes itu sudah dibentuk, maka pasti ada penyertaan modal.
awal. Penyertaan modal yang pemerintah siapkan gelontorkan ke BUMDes untuk dikelola oleh BUMDes itu wajib. Sehingga dalam perjalanan 1 tahun ini setelah dilakukan pembentukan maka kita melakukan peningkatan kapasitas personilnya dulu. Tahun pertama rencana. Setelah itu tahun berikut baru kita lakukan penguatan ataupun penyertaan modal kepada BUMDes. Terus setelah itu pasti ada peningkatan lagi, penguatan modal lagi untuk BUMDes. Jadi tahun awal kita pembentukan, tahun kedua kita penyertaan modal, tahun berikutnya lagi kita penguatan modalnya lagi. Sehingga dengan adanya kontribusi atau intervensi anggaran daripada pemerintah ini maka BUMDes bisa mengelola anggaran kita siapkan sehingga timbal balik antara BUMDes dengan pemerintah desa itu ada. Sehingga yang kita berikan ternyata timbal balik dari BUMDes untuk pengelolaan keuangan juga ada sebagai PAD. Mungkin begitu. Lanjut ke pertanyaan Iya. ketiga. Pertanyaan ketiga itu dari yang selama ini pemerintah desa pernah ada usaha untuk pengelolaan dalam kondisi desa di dalam desa Walangutu. Iya. Usaha apa begitu? Iya. Jadi soal potensi-potensi yang dimiliki desa, pemerintah, masyarakat, mungkin seperti tadi saya sampaikan awal. Memang selama ini kebetulan saya bertahun pertama, sehingga yang kita anggarkan di tahun ini dalam untuk mengelola potensi desa itu, yang pertama itu soal pemanfaatan loko kuliner. Sudah tahun pertama kita sudah anggarkan. Sedangkan mungkin yang tahun kemarin itu ada beberapa kelompok UMKM yang dibantu dari desa soal sumbangan atau stimulan anggaran untuk pengembangan kelompok. Itu masing-masing kelompok mungkin dengan 10 juta per kelompok, untuk kelompok-kelompok UMKM sudah. Nah tahun ini mungkin kita hanya anggarkan untuk pengelolaan kelompok kuliner. Ini lebih ke kuliner ya? Iya. Sekarang sudah pertanyaan yang terakhir apa? Apakah saat ini pemerintah desa punya strategi untuk pengembangan potensi desa? Strategi. Ya, jadi soal strategi memang setiap pemimpin pasti punya upaya untuk bisa mendapatkan masyarakat untuk menghindari atau mengatasi kemiskinan, itu ada pasti. Tetapi hanya karena jujur saja bahwa kita dibatasi dengan alokasi anggaran. Yang pertama itu soal anggaran ini memang digelontorkan dari pusat, tapi pos-pos pembiayaan itu sudah siap, sudah ditetapkan dari pusat, maka kita kewalahan. Sehingga soal sumber daya yang kita miliki sekarang, soal potensi ini memang banyak, tapi hanya karena kesiapan masyarakat juga masih sangat rendah soal ini. Soal bagaimana upaya mereka untuk mau kembangkan potensi ini. Hanya karena yang pertama soal anggaran, terus yang berikut sarana atau fasilitas itu memang sangat tidak mendukung. Itu yang menjadi persoalan. Misalnya contoh saja kita buat daripada potensi misalnya umbi-umbian, kita boleh buat keripik, tapi hanya sebatas konsumsi pribadi, dijual di kios-kios gitu. Tapi kita belum dalam bentuk kemasan yang bagus. Itu jadi persoalannya karena sarana pendukungnya tidak ada. Sehingga dengan adanya ini maka mudah-mudahan tahun-tahun mendatang bisa kita siapkan anggaran, hanya karena kalau memang kita lebih banyak itu untuk COVID, BLT, maka setiap banyak anggaran itu keluarkan ke untuk dua jenis kegiatan ini dengan ketahanan pangan. Sehingga hanya karena ketersediaan anggaran, tapi upaya kita maunya memberikan motivasi ke masyarakat bahwa apa yang mereka miliki sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memberikan dukungan dalam peningkatan ekonomi. Itu ada memang, tapi tadi kesiapan mereka memang hanya berupaya untuk pemanfaatan pribadi, khusus pribadi saja, tidak memikirkan untuk ke level yang lebih tinggi dijual, itu belum. Pribadi dan rumah. Iya.
pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan sudah Pak. Sudah, iya. Yang diwawancara sekarang lalu kita diskusi singkat seri.